Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Dwi di Dwi Semangat 99. Oke anak-anak, video kali ini Bu akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Sebenarnya ada hubungannya dengan persamaan kuadrat ya. Cuma di sini nanti lebih ke grafik-grafiknya seperti apa, kayak gitu. Oke, simak ya. Pokok bahasannya itu tadi bentuk umumnya dulu, terus nanti ada grafik fungsi kuadratnya bagaimana membuatnya. Kemudian nanti ada dari menentukan grafik dari sebuah fungsi kuadrat bagaimana ya. Ini ada hubungannya ya antara yang grafik fungsi sama ini. Kemudian ada juga menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Jadi ada grafiknya persamaan kuadratnya kayak gimana. Itu nanti mungkin di part 2 ya. Oke. Untuk yang pertama ini kita bahas bentuk umumnya dulu. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c itu bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Sebenarnya mirip juga sama persamaan kuadrat kan, cuma bedain tadi Ibu bilang dia lebih ke grafiknya. Nanti ada grafiknya seperti apa gitu. Oke. Nah, grafiknya, yang pertama itu yang berhubungan sama grafik itu kita harus tahu pembuat 0 fungsi kuadrat ya. Pembuat 0 adalah nilai X di mana si fx-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kita dapat nilai X. Tuh, yang kedua, sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Itu ada yang namanya sumbu simetri. Yang ketiga, belum. Ini rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, A sama B-nya itu nanti didapat dari persamaan yang tadi di bentuk umumnya ya. Yang ketiga itu nilai balik fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan min D per 4A. D ini adalah diskriminan. Oke. Sip. Contoh soalnya ya. Kita ke contoh soalnya dulu. Seperti apa? Oke. Di sini diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Tentukan tadi pembuat 0, persamaan sumbu simetri, dan nilai balik. 3 poin aja itu dulu ya. Oke. Nah, pertama kita cari ininya pembuat nolnya. Tadi kan syarat pembuat 0 ya. Pembuat 0 itu fx sama dengan 0. Itu ya. Sebentar, ini warnanya ganti dulu kayaknya. Nggak terlalu enak warna itu, hitam aja ya. Nah, tadi kan pembuat 0 itu adalah fx sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita buat x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti kita harus memfaktorkan ya, ini yang A. Jadi kita harus faktorin. Kalau yang belum bisa memfaktorkan, buka-buka lagi yang persamaan kuadrat di awal. Ini x berarti ini 5 dan 1 karena positif ya. Berarti x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0 gitu. Nah, x ini sama dengan min 1 ya kan. Ini juga x sama dengan min 5. Maka pembuat nolnya adalah min 1,0 dan min 5,0. Tuh ya, ada 2. Oke, itu untuk yang A. Untuk yang B, persamaan sumbu simetri Y sama dengan min D per 4A. Nah, kalau yang mau tahu D-nya itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, persamaan kuadratnya kan ini ya. X kuadrat plus 6x plus 5. Nah, berarti di sini A-nya itu 1. Nih karena X kuadrat 1, B-nya itu 6. C-nya itu 5. Nah, kita hitung dulu aja D-nya sebelum mencari Y-nya. Nah, berarti di sini D sama dengan 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 5. Gitu kan? 36 dikurang 20 sama dengan 16. Nah, maka Y-nya ya kan min 16 dibagi 4 kali 1. Y-nya berarti sama dengan min 16 bagi 4 atau sama dengan min 4. Nah, berarti titik baliknya itu di 0, min 4. Karena kan Y, ini X. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Itu maaf. Ini bukan yang B ya. Salah baca. Ini yang C. Ini nilai balik C. Maaf ya. Oke. Nah, untuk yang B-nya persamaan sumbu simetri
Ini tadi yang C ya, diralat. Oke, untuk yang persamaan sumbu simetrinya ya, yang B itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, tadi kan udah tahu ya, A-nya 1, B-nya 6, C-nya 5. Nah, berarti min 6 per 2 kali 1 sama dengan min 6 bagi 2, yaitu min 3. Berarti sumbu simetrinya di X sama dengan min 3. Nah, kayak gitu. Dah 3 titik itu dulu deh. Gitu. Jadi itu yang tiga titik utama yang sering dicari atau ditanyakan dalam sebuah fungsi kuadrat. Oke. Oke, bagian kedua yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Maksudnya kita gimana sih cara bikin grafik gitu ya. Langkah-langkahnya. Oke. Nih, yang pertama, bikin titik potong pada sumbu koordinat. Sumbu X, sumbu Y. Kalau sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau sumbu Y, X-nya yang 0 ya. Nah, selesai itu, sama kayak tadi, kita mencari titik balik. Titik balik itu XP sama YP. XP-nya sama kayak rumus sumbu simetri, YP-nya rumus yang tadi, min D per 4A. Selesai itu kita tinggal nyari titik-titik bantu kanan kirinya saja. Maksudnya kanan kiri dari titik potong sumbu X sumbu Y tadi gitu. Baru deh hubungkan titik-titik itu menjadi sebuah parabola. Oke. Nah, lebih gampangnya kita lihat soal. Nah, nih ya. Pertama, cari titik potongnya dulu ya. Terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, berarti ini sama dengan 0. Ya kan? X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorin. Sama dengan 0 ya. Nah, 3 itu kan 3 kali 1. Ya kan? Sedangkan ini plus 2. Berarti ini plus 3 min 1 sama dengan 0. Berarti X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Oke. X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Oke, jadinya X min 3 dan X1. Berarti titik potongnya min 3,0 dan 1,0. Dah, dapat ya. Kemudian terhadap sumbu Y, di mana X itu sama dengan 0. Maka, ya kan? Maaf, pencet. Tunggu. Berarti dia kan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3, dimana X 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 kurang 3, maka Y sama dengan 0 tambah 0 kurang 3 min 3, maka titik potongnya dia menjadi 0, min 3 gitu. Itu baru tadi titik potongnya ya. Kita ke langkah kedua, yaitu mencari apa tadi, titik baliknya. Kita lanjut mencari titik puncak ya, tadi X sama Y-nya. Oke. Ini tadi kan baru titik potong terhadap sumbu X dan Y. Nah, berarti kita cari X-nya dulu. Sebentar. Tintanya ganti hitam dulu. Nah, tadi sumbu X ya kan? X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3 ya. Berarti min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Kayak Y-nya itu min D per 4A. Nah, kita cari D-nya dulu deh di sini. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya min 3. Berarti 4 ditambah 12 yaitu 16. Min 16 dibagi 4 kali 1. Min 4 ya. Berarti titik puncaknya itu min 1, min 4. Nah, titik puncak sudah tahu. Terus tadi titik potong juga sudah tahu ya. Jadi kita kumpulin ya, titik puncak min 1, min 4, terus titik potong tadi 0, min 3 ya kan. Ini sumbu Y, terus sumbu X nya itu berapa tadi, itu ada 2. Coba kita cek tadi berapa dia, min 3,0, 1,0 ya.
Ini min 3,0 dan 1,0. Nah, jadi ini ya gambar dari yang tadi. Nah, maksudnya yang tadi dari titik petik itu gimana kan tadi dia titiknya itu di min 3 dan 1. Nih, titik potong. Gitu kan? Kemudian 0, min 3 ini di sini. Kemudian titik puncaknya 1, min 4. Nah, di sini. Tuh, semua titik ini sudah ada, kemudian kita hubungkan begini. Nah, untuk mencari titik-titik sekitarnya itu, kalau misalnya yang bagian ketiga ya, misalnya cari titik tambahannya. Nah, kalau mencari titik tambahannya, kita misal carinya di sini, X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Jadi kalau misalnya X sama dengan 2, maka F2, nah ini masukin sini, 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 3. 4 tambah 4 kurang 3 sama dengan 5. Nah, maka ketika dia di sini 2, maka di sini dia nanti 5. Gitu. Kalau gambar ini kan nggak muat ya di sini. Itu ini misalnya 5. Nah, kemari. Nah, kemari. Nah, terus kalau sebelahnya lagi misalnya X sama dengan min 4. Maka F min 4 masukin lah. Nah, kan min 4 kuadrat tambah 2 kali min 4 kurang 3. 16 kurang 8 kurang 3, 8 kurang 3 5. Sama dia min 4 juga di sininya 5. Gitu. Nah, baru dihubungkan deh dari sini ke min 3 ke bawah ke sini ke sini. Nah, jadi deh. Kayak gitu cara gambarnya. Jadi yang utama poinnya itu ya cuma tadi ini, titik potong terhadap sumbu X, ya kan, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncak. Titik puncak ini patokan untuk menghubungkan semua titik. Tuh, melengkung. Kalau titik puncaknya di atas ya berarti begini melengkungannya, kayak gitu. Jadi poinnya di situ, pentingnya di situ ya. Oke, dah mungkin sampai situ aja dulu pembahasan kita yang persatu ini mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya. Nah, untuk selanjutnya gimana nentuin gambar ke fungsi kuadrat atau kebalikannya fungsi kuadrat ke gambar, itu nanti ada di part 2. Oke, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Makasih.